Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai matrix addition menggunakan MPI. Di sini anggota kelompok kami ada 3, yaitu Abdul Rashid, lalu ada Irfan Miftah, selanjutnya ada Andit Anhar. Di sini untuk pertama ada matrix addition. Apa itu matrix addition? Matrix addition adalah algoritma yang digunakan untuk menghitung jumlah dua buah matriks dengan order yang sama. Penyelesaian problematik addition ini bisa dilakukan dengan pendekatan proses secara paralel. Dalam pemrograman paralel yang melibatkan banyak prosesor, selanjutnya beban masalah didistribusikan ke berbagai prosesor. Dengan melibatkan banyak prosesor, hal ini akan berdampak pada aspek komunikasi. Lalu di sini ada contoh matrix addition yang kami berikan. Di sini ada matriks A dengan order 3x3. Lalu di sini ada matriks B dengan order 3x3. Hasilnya yaitu matriks C dengan order 3x3 juga, seperti itu. Lalu di sini yang kedua ada solusi dan mekanisme. Solusi paralel menggunakan MPI yang kami gunakan di sini seperti ini. Untuk yang pertama kita buat headernya dulu. Lalu di sini ada mendeklarasikan variabel yang akan kita gunakan nanti. Lalu di sini ada inisialisasi MPI-nya. Lalu yang selanjutnya, yang keempat, ada parallel computing and communication. Lalu yang kelima adalah finalisnya, MPI program finish. Lalu selanjutnya ada mekanisme partisi data. Partisi data yang dilakukan pada program kami itu berdasarkan banyak kolom matriks per jumlah proses. Seperti itu. Lalu di sini kami menggunakan data decomposition karena yang dipartisi berupa data elemen matriks. Lalu selanjutnya matriks yang dipartisi ke dalam jumlah proses yang diminta berdasarkan jumlah kolom. Di sini lalu selanjutnya ada mekanisme proses dan mapping. Mekanisme proses dan mapping di sini kami menggunakan MPI send dan MPI receive. MPI send di sini kita gunanya untuk mengirim data dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Lalu di sini ada MPI receive gunanya untuk menerima suatu data dari suatu bagian ke bagian lainnya, seperti itu. Lalu di sini ada contoh visualisasinya. Di sini ada matriks A dengan elemen-elemennya. Terus ada matriks B dengan elemen-elemennya. Nah, kita jumlahkan matriks A dan matriks B untuk mendapatkan matriks C. Namun dengan menggunakan MPI di sini berarti kita akan memecah elemen-elemen yang ada di matriks A dan matriks B tadi, di mana untuk matriks A pada kolom 1 dan matriks B kolom 1 datanya kita kirim ke partisi 0 dengan menggunakan MPI send. Lalu begitu juga demikian untuk kolom 2 pada matriks A dengan baris sekian, dan kolom 2 pada matriks B dengan baris sekian, nantinya kita kirim ke partisi 1 menggunakan MPI send juga. Lalu selanjutnya untuk kolom 3 dan matriks A dan matriks B kita kirim ke partisi 2, di mana partisi tersebut menerima data dari bagian yang sebelumnya dengan menggunakan MPI receive. Nah, di dalam tiap partisi ini, setiap elemen-elemen yang ada, kita nantinya jumlah receive digunakan untuk menerima. Nah, setelah semua data sudah digabungkan, maka akan diberi menggunakan Rank 0 tadi akan menerima data dari partisi-partisi yang ada menggunakan MPI receive. Seperti itu. Jadi MPI send ini digunakan untuk mengirim,
dan MPI reserve digunakan untuk menerima. Setelah semua data telah digabungkan, maka akan di print out-kan oleh program dan hasilnya merupakan hasil dari penjumlahan matriks yang ada. Lalu selanjutnya ada implementasi. Di sini kami ada contoh implementasi yang kami jalankan seperti ini. Lalu di sini ada seperti ini dengan matriks A sekian dengan ordo 4x4, dengan matriks B ordo 4x4 juga dengan elemen sekian, maka hasil yang digunakan hasil yang dihasilkan akan seperti ini. Ini adalah jalan-jalannya ketika matriks berhasil dialokasikan oleh fit 1, penerimaan matriks dari root ke fit 1 selesai. Berarti ini dari root ke fit 1 dipindahkan datanya, dikirimkan datanya seperti itu. Lalu di sini ketika data dari fit 0 itu digabungkan, maka penjumlahan pada fit 0 akan selesai, pengiriman pada matriks oleh fit 0 selesai. Seperti itu. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai matrix addition menggunakan MPI. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses paralel yang terjadi di algoritma matrix addition. Nah, jika masukan jumlah prosesornya hanya 1, maka prosesor tersebut akan menjadi root atau PID-nya sama dengan 0. Nah, jika PID-nya sama dengan 0, maka yang berjalan hanya ini saja. Yang saya tunjukkan, yang ini tidak berjalan, lalu lanjut ke sini. Nah, jika jumlah prosesornya ada banyak atau lebih dari 1, maka data matriks tersebut akan dibagi-bagi berdasarkan kolom dan jumlah prosesornya. Rumusnya yaitu kolom per proses sama dengan banyaknya kolom dibagi dengan jumlah prosesor. Kemudian setelah dibagi-bagi, maka prosesor 0 atau root akan mengirimkan informasi ke semua PID lainnya dan juga mengirimkan semua bagian elemen matriks kepada PID lain sesuai bagiannya masing-masing. Setelah dikirimkan, maka PID lain tersebut akan memproses bagian-bagian matriks tersebut dan menjumlahkannya. Setelah dijumlahkan, maka matriks tersebut akan dikirimkan lagi ke PID 0 atau root. Setelah dikirimkan ke PID 0 atau root, maka PID 0 akan menerima hasil penjumlahan matriks yang diproses oleh PID lain dan menampilkannya sebagai keluaran program seperti yang saya tunjukkan ini. Terima kasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai source code penjumlahan antara kedua matriks dengan menggunakan MPI. Untuk awalnya kita masukkan dulu library yang akan kita gunakan. Di sini ada MPI, stdio, time, stdlib, dan iostream. Lalu selanjutnya kita masuk ke program utama, yaitu inmain-nya. Di sini kita deklarasikan dulu variabel yang akan kita gunakan. Di sini ada
in pit dan np ini, in np. Lalu selanjutnya kita inisialisasikan dulu MPI-nya. Di sini ada MPI init, ada MPI comms rank, dan ada MPI comms size. MPI comms rank ini gunanya untuk menentukan ID prosesor yang akan kita gunakan. Lalu di sini ada MPI comms size untuk menentukan jumlah prosesor yang akan kita gunakan nanti. Lalu di sini ada ketika bitnya sampai dengan 0, maka akan dijalankan program seperti ini. Untuk awalnya kita deklarasikan dulu variabel yang akan kita gunakan. Di sini saya set matriksnya untuk berordo 4x4, kolomnya 4, barisnya 4, seperti itu. Lalu di sini kita ada algoritma untuk alokasi matriks A, lalu di sini ada alokasi untuk matriks B. Lalu di sini ada alokasi untuk matriks hasil penjumlahan dari kedua matriks tersebut. Lalu selanjutnya di sini ada masukan untuk mengisi elemen-elemen pada matriks. Di sini untuk mengisi elemen pada matriks A, kita gunakan sistem random. Kita mod 10, jadi rentangnya antara 0 sampai 9. Lalu di sini ada pengisian untuk elemen matriks B. Kita gunakan random dengan rentang yang sama, yaitu 0 sampai 9. Lalu di sini setelah kita masukkan elemen, maka kita akan menjumlahkan kedua matriks tersebut. Tapi sebelumnya kita inisialisasikan dulu waktu mulai sama dengan MPI with time. Ini gunanya untuk menentukan waktu startnya, waktu kita mulai untuk mengeksekusi proses penjumlahannya. Gunanya nanti untuk menghitung berapa lama kita memproses penjumlahan tersebut. Lalu di sini ada penjumlahan pada bit seperti ini, penjumlahan matriks A tambah matriks B, maka hasilnya akan menjadi matriks hasil ini. Ketika berhasil, maka akan ditampilkan penjumlahan pada bit 0 selesai. Lalu selanjutnya ketika NP tidak sama dengan 1, nah NP di sini merupakan jumlah prosesor yang kita gunakan. Nah, di sini. Nah, nantinya di sini dia mengirim informasi ke semua bit dengan MPI send. Lalu di sini mengirim semua bagian-bagian elemen matriks. Kita gunakan MPI send juga. Ketika berhasil, maka pengiriman pada matriks oleh bit 0 selesai. Lalu di sini ada penerimaan hasil penjumlahan matriks setelah dihitung oleh bit lain. Di sini menggunakan MP receive. Lalu di sini ada tampilan untuk keluaran program atau mengeluarkan hasil ketika penjumlahan tadi selesai. Nah, setelah dihitung tadi, kita inisialisasikan dulu untuk waktu selesai sama dengan MPI with time. Lalu selanjutnya di sini ada keluaran untuk menampilkan
elemen-elemen yang ada pada matriks A tadi yang diberi secara random. Lalu di sini juga ada untuk menampilkan elemen-elemen matriks B. Lalu di sini juga ada untuk menampilkan hasil penjumlahan matriks, yaitu matriks A dan matriks B. Lalu di sini ada keluaran untuk menunjukkan hasil perhitungan waktu eksekusi dengan cara waktu selesai dikurangi dengan waktu mulai. Lalu di sini ketika else Nah, di sini ketika else atau pitnya tidak sama dengan 0. Nah, ini. Jadi ketika pit tidak sama dengan 0, maka akan dijalankan seperti ini. Nah, kita deklarasikan dulu variabel yang akan kita gunakan. Lalu di sini ada MPI reserve untuk menerima data. Nah, ketika berhasil, maka akan ditampilkan penerimaan data pada baris sekian, lalu untuk parcol sekian melalui pit sekian, selesai. Lalu di sini ada alokasi pada pit-pit lain. Di sini ada alokasi untuk matriks A, lalu di sini ada alokasi untuk matriks B. Di sini ada alokasi untuk jumlah atau hasil dari penjumlahan matriks A dan B tadi, matriks hasilnya. Lalu ketika selesai, maka matriks berhasil dialokasi dari pit sekian. Lalu selanjutnya di sini ada penerimaan data dari array matriks. Kita menggunakan MPI reserve. Ketika matriks hasil ini sama dengan matriks A tambah matriks B, seperti itu. Ketika itu berhasil, maka akan ditampilkan seperti ini. Penerimaan matriks dari pit sekian selesai. Lalu selanjutnya ada algoritma untuk mengirim matriks hasil ke PID 0 atau root. Nah, di sini kita menggunakan MPI send untuk mengirim datanya. Lalu ketika berhasil mengirim, maka kita outputkan pengiriman matriksnya. Hasil dari PID sekian ke root telah selesai. Lalu setelah semua berhasil, maka kita MPI finalize. Lalu kita coba untuk build solution. Belum merespon. Oke, kita coba sekali lagi, pilih yang rebuild solution. Oke. Ya, di sini sukses. Lalu selanjutnya kita lakukan demo programnya. Kita masuk ke debug, lalu ketik cmd. Nah, di sini kita ketik mpi exec strip n. Kita gunakan 4 sebagai jumlah prosesornya 4. Lalu ketikkan nama filenya, yaitu addition matrix mpi .exe. Oke. Nah, di sini telah berhasil. Yang di atas ini merupakan perjalanannya. Lalu yang di bawah sini ada matriks A ditampilkan apa saja yang ada di matriks A.
digenerasikan secara random. Kemudian ada matriks B juga secara random. Lalu yang terakhir adalah hasil penjumlahan matriksnya, penjumlahan matriks A dan matriks B. Lalu di sini ada waktu perhitungannya, yaitu sekitar 0,017916 detik. Seperti itu. Lalu kita coba untuk memasukkan 3. Nah, seperti ini hasilnya. Di sini karena random, elemen matriksnya juga berubah. Sekian penjelasan source code dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.